bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah
Halo, shalom saudara. Selamat bergabung kembali di ibadah raya online GBI Rayon 13 cabang Curup. Ibadah kita masih dilakukan 2 kali. Ibadah pertama secara online pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ibadah kedua secara onsite pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ibadah onsite tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan berikut ini kegiatan gereja kita sepanjang minggu ini. Doa fajar tetap dilaksanakan setiap hari Minggu, Rabu dan Jumat pada pukul 5 dini hari melalui aplikasi Zoom. Kul umum pada hari Selasa pukul 7 malam di gereja. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk ikut dalam kul ini. Pada hari Rabu akan diadakan fellowship di gereja untuk tim PAW pukul 19.30 atau setengah 8 malam. Wajib bagi semua. Hari Kamis, doa pengurapan pukul 7 malam di gereja. Doa pengurapan ini wajib bagi setiap pengerja. Hari Jumat pukul 7 malam ada latihan untuk persiapan ibadah raya. Bapak Ibu Saudara, bagi yang rindu ikut melayani dapat menghubungi sekretariat. Dan pada pukul 7 malam juga akan diadakan doa keliling bagi kota. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terlibat di dalam doa ini. Bersama-sama kita berdoa dan mengurapi kota kita. Doa puasa bersama GBI Rayon 13 Bengkulu dilakukan setiap hari Sabtu pada pukul 10 pagi melalui aplikasi Zoom. Pada malam hari Sabtu, ada kul untuk generasi Yeremia di gereja. Mari anak-anak muda, generasi Yeremia, hadiri kul ini. Jangan lupa ajak teman-teman ya. Bapak Ibu Saudara, hari Minggu pukul 7 malam ada APT, Azusa Street Prayer Tower, di mana kita bersama-sama berdoa bagi bangsa dan negara. Berdoa bersama-sama unity. Mari Bapak Ibu Saudara, kami mengajak untuk semuanya dapat terlibat di dalam doa ini. Untuk setiap kegiatan yang dilakukan melalui aplikasi Zoom, linknya akan di-share di grup WA GBI Rayon 13 Curup. Jangan lupa untuk terus mengikuti fanspage Facebook GBI Curup, Instagram GBI Curup, dan YouTube channel GBI Curup. Aktifkan loncengnya, jangan lupa like dan subscribe. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan pelayanan doa dan lain-lain, dapat menghubungi kami melalui nomor berikut ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan umum, perpuluhan dan ucapan syukur dapat juga diberikan atau ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 189033882 atas nama Kenny Stephen. Oke, itu saja pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Bagi kita yang sudah cukup lama berada di gereja GBI Gatsu, mungkin sudah paham kenapa kita menekankan sekali tentang penyembahan. Tetapi bagi generasi yang baru, anak-anak muda, mungkin masih bertanya, kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Alasan pertama yaitu saudara dan saya diciptakan untuk memuliakan Dia. Di dalam ayat Yesaya 43 ayat 6-7 dikatakan bahwa aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ayat ini mengajarkan bahwa hidup kita seharusnya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ada banyak cara untuk kita menyembah Tuhan. Salah satu cara yang akan kita bahas hari ini adalah dengan menyembah Tuhan lewat suara kita. Bayangkan betapa spesialnya manusia, diciptakan dengan pita suara dan kemampuan artikulasi nada. Bahkan telinga kita bisa membeda-bedakan melodi. Kita diciptakan dengan tangan dan kaki tentu untuk bergerak dan berjalan. Nah, sekarang kita menggunakan semua pemberian Tuhan, baik suara, telinga, tangan, dan kaki untuk memuliakan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Alasan kedua kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia telah melakukan perkara yang besar dalam hidup setiap kita.
Kita telah ditebus dan menjadi umat kepunyaannya. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita baca bahasa Inggrisnya dari terjemahan NIV, dikatakan, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness. Wow, kita dipanggil dan dipilih untuk mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah yang begitu besar dan luar biasa. Tapi bagaimana kita mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah? Yaitu dengan memuji dan menyembah Dia dengan segenap kekuatan kita. Tuhan Yesus menebus saudara dan saya di atas kayu salib supaya kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada terangnya yang ajaib. Keselamatan itu mahal harganya, dan kita tidak mampu membayar itu. Tetapi karena kasih karunia dan melalui imanlah kita diselamatkan. Dan respon orang percaya yang sudah diselamatkan seharusnya adalah untuk mengisi hidupnya dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Alasan ketiga kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena itu perintah Tuhan sendiri. Di dalam kitab Mazmur 150, kalau kita baca, ada banyak sekali kata-kata pujilah. Bahkan ada lebih dari 10 kali kata pujilah digunakan dalam Mazmur 150. Saya bacakan beberapa. Pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala, dikatakan di ayat 3. Ayat 5 berkata, pujilah Tuhan dengan ceracap yang berdenting. Dan di ayat 4 dikatakan, pujilah Tuhan dengan rebana dan tari-tarian. Kalau bahasa Indonesia menggunakan imbuhan akhirlah, artinya itu adalah perintah. Mazmur 103 ayat 1 juga berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bukan hanya dengan alat musik dan tari-tarian, tapi kita juga memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan batin. Itulah mengapa gereja kita menekankan sekali dalam hal pujian dan penyembahan. Mungkin sebagian kita berkata, tapi suaraku tidak bagus, atau saya tidak suka bernyanyi. Apapun alasan kita, suka atau tidak suka, perintah Tuhan tetap sama. Pujilah Dia. Memuji dan menyembah Tuhan bisa dikatakan sebagai sebuah ketaatan kepada firman Tuhan. Dan kita tahu, ketaatan kepada perintahnya membawa berkat tersendiri. Alasan keempat, mengapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia begitu senang melihat anak-anaknya menyembah dan memuji Dia. Di dalam Mazmur 147 ayat 1 dikatakan, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah. Selama ini mungkin kita melihat penyembahan dari sisi manusianya, di mana kita yang membawa persembahan ke mezbah Tuhan, kita yang bekerja dan mengusahakan. Tetapi Tuhan senang melihat penyembahan dari anak-anaknya, sama seperti sepasang orang tua yang menerima kasih dari anaknya. Alasan kelima dan yang terakhir adalah karena di sorga nanti akan ada puji-pujian untuk selama-lamanya. Ayatnya di dalam Wahyu 5 ayat 13 dikatakan, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba adalah puji-pujian, dan hormat, dan kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita menyembah Tuhan karena kita sedang mempersiapkan untuk kekekalan nanti. Kalau di dunia ini kita tidak suka dan tidak mau menyembah Tuhan, bagaimana nanti di sorga? Dengan itu, saya rangkum ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Yang pertama adalah karena kita diciptakan untuk kemuliaan namanya. Yang kedua adalah karena kita telah ditebus lunas oleh darahnya. Yang ketiga adalah karena Tuhan memberikan perintah untuk memuji Dia. Yang keempat, karena Allah senang mendengar umatnya memuji dan menyembah Dia. Dan yang kelima adalah karena kita akan menyembah Tuhan dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Saya berdoa, memasuki tahun paradigma yang baru, kita semua semakin bersuka di dalam hadirat Tuhan dan hidup intim dalam pujian dan penyembahan kepadanya. Haleluya, amin. Saudara, untuk artikel selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Apa
Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Inilah amanat agung Tuhan Yesus menurut Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom. Yang bersuka cita di dalam Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita semua bersuka cita hari ini, amin. Sebab kita tahu Tuhan Yesus kita sungguh baik. Mari yang merasakan kebaikan Tuhan, saya undang untuk dapat bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Sebelumnya mari kita satukan hati kita di dalam doa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami kembali beribadah Tuhan bersama-sama. Kami tahu semuanya karena anugerah kebaikan-Mu Bapa, karena penyertaan-Mu yang sempurna untuk setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini ya Tuhan, kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Untuk itu kami membutuhkan pengurapan yang baru daripada-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kami ya Bapa. Urapi kami dengan urapan yang baru ya Tuhan. Biarlah setiap hari ini ya Tuhan Yesus, kami dapat masuk ke dalam hadirat-Mu dengan segenap hati kami ya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran ya Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, sucikan, kuduskan kami, layakkan kami ya Bapa, agar benar-benar hari ini Tuhan kami dapat mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Ambil alih ibadah kami hari ini ya Tuhan. Bila Roh Kudus-Mu yang turun atas tempat ini Tuhan Yesus, yang menguasai setiap pribadi kami, yang memberikan kami roh yang baru, api yang menyala-nyala Tuhan, sehingga setiap kami ya Tuhan Yesus benar-benar datang ke hadapan-Mu dengan persembahan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap masuk di dalam hadirat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saat ini kami mau datang kepada-Mu ya Tuhan, membawa pujian dan penyembahan kepada-Mu Yesus. Bawa
kami tahu hanya Engkau yang layak ya Yesus. Tidak ada satupun Tuhan di dunia ini yang seperti Engkau ya Yesus. Haleluya Yesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Amin Tuhan, kami mau bernyanyi bagi Engkau Yesus. Kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Haleluya. Kita percaya roh Allah sudah ada di dalam kita. Oleh sebab itu, dengan sungguh-sungguh kita akan memuji Tuhan. Katakan bahwa Dia ada di dalam kita dengan iman. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, menari seperti dan menari. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Yes. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, menari seperti dan menari. Yang percaya roh Allah ada di dalam setiap kita, boleh lebih sungguh-sungguh lagi menari bagi Tuhan, amin. Yang mau sorakan haleluya. Yeay. Semua Tuhan katakan ada. Haleluya. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Yeay. Saya belum melihat tangan-tangan yang diangkat bagi Tuhan Yesus menari. Yeay. GBI Curug menari bagi Tuhan, amin. Yes Lord. Bukan menari tapi dan menari. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Ya. Bukan menari tapi dan menari. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, segala pujian dan syukur kami hanya bagi Engkau. Hidup kami adalah bagi Engkau. Hidup kami ini adalah penyembahan yang terbaik yang bisa kami berikan kepadamu Tuhan Yesus. Untuk itu ya Bapa, kami mau Engkau ajar kami lebih lagi. Kami mau Engkau bentuk kami lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Shikarabakaya Shalom Jesus. Kau baik Yesus. Shikarabakaya Shalom Jesus. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam
kasih Bapa. Begitu besar karunia-Mu Tuhan atas kehidupan kami pada saat ini Bapa. Begitu besar kuasa-Mu Engkau nyatakan bagi kami pada saat ini, sehingga kami boleh berkumpul Tuhan, memuji dan menyembah dan memuliakan nama-Mu. Itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena kebaikan kami Tuhan, tapi anugerah yang Kau berikan bagi kami pada saat ini Tuhan. Anugerah yang Kau curahkan bagi kami Tuhan, hingga kami boleh berada di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Mulialah nama-Mu di tempat yang maha tinggi Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu ini Tuhan, yang tidak ada apa-apanya ini Bapa Tuhan. Aku serahkan semua hidup hamba-Mu sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Kau yang berbicara atasku Tuhan, Kau berikan perkataan atas mulutku Tuhan. Ajari aku pada saat ini dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Roh Tuhan bekerja atas kami, memenuhi ruangan ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus dan berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Shalom buat kita semua. Puji nama Tuhan. Kita sudah berada di minggu pertama tahun 2022 pada bulan 2. Tidak terasa saudara yang kasih Tuhan bahwa kita sudah melewati 1 bulan dalam 1 tahun ini. Begitu banyak yang sudah kita lalui dalam tahun-tahun kemarin. Tapi tahun ini adalah tahun yang luar biasa yang senantiasa Tuhan berikan bagi kita. Yaitu temanya juga di sini, tahun paradigma yang baru. Tahun paradigma yang baru ini tadi sudah ada dijelaskan juga di slide-nya. Begitu luar biasanya, asal kita bisa menyingkapi hari-hari ini saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana paradigma yang baru itu ada dalam kehidupan kita, berada dalam hidup kita saat ini saudara yang kasih Tuhan. Jadi paradigma yang baru itu yang berarti ada sesuatu yang baru yang sudah terjadi hari-hari ini. Mari, ini kalau bisa saya gambarkan, tahun inilah tahun berkat. Tahun paradigma yang baru ini tahun anugerah yang dahsyat, yang luar biasa, yang bisa saya tangkap di sini saudara yang kasih Tuhan. Mari kita responi firman Tuhan ini, yaitu dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Sama-sama kita membaca 1-2 ya. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberikan minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk, bagiku akan memberikan kemasyuranku. Sangat sungguh luar biasa firman Tuhan yang kasih Tuhan, yang dikatakan di dalam ayat 18, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Ini sudah sering didengung-dengungkan para gembala-gembala kita, yaitu para petinggi-petinggi gereja-gereja GBI, mungkin gembala pembina kita, dikatakan jangan ingat-ingat masa lalu, hal-hal yang dahulu saudara yang kasih Tuhan, yang sudah lampau. Tetapi kalau bisa kita bahas, kira-kira masa lampau seperti apa hari-hari ini saudara yang kasih Tuhan? Ya, hampir semua orang mengalami masa lalu, masa lampau, masa-masa mungkin masa-masa sukar, masa-masa mungkin yang menyusahkan, ataupun bisa dikatakan masa-masa pahit. Hampir semua mungkin saudara yang kasih Tuhan. Tetapi kalau kita bisa melihat bahwa orang bisa mengalami segala sesuatu pada zaman dahulu, itu mungkin bisa mengubah paradigmanya. Itu membuat dia menjadi baik. Contoh kasarnya lah mungkin dalam kehidupan sehari-hari, dulu mungkin banyak dicaci orang, dulu mungkin banyak dihina orang, mungkin banyak diejek orang. Akhirnya timbul satu perubahan dalam hati. Akhirnya
lambat laun hari-hari sampai sekarang banyak yang berubah. Bahkan banyak yang sudah terberkati, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, lewat kelemahan-kelemahan masa lalu, lewat kekurangan-kekurangan masa lalu, lewat masalah-masalah masa lalu itu. Banyak yang mungkin bisa diubah, bisa berubah. Seringkali karena mungkin dia banyak teraniaya sehingga dia bisa berubah. Ataupun saya katakan seringkali dia banyak terhina sehingga dia bisa menjaga hati, ada timbul suatu perubahan dalam hidupnya sehingga dia bangkit, bersemangat dia. Contohnya mencari segala sesuatu dalam kehidupannya, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Tetapi yang dikatakan di sini, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Yang artinya bukannya kita tidak bisa mengingat masa lalu kita, bukan. Yang artinya gini, kita pernah terbentur pada masa lalu. Kita sempat dibenci orang pada masa lalu. Kita sempat dihina orang pada masa lalu. Di saat kita sudah ada hari ini, kita sudah ada pada saat ini, kita masih bertemu sama orang itu. Itu yang diingatkan di sini. Kita tidak boleh lagi benci sama dia. Kita tidak boleh lagi mengulang kebencian itu, bahkan berbalik. Dulu dia benci sama kita, akhirnya sekarang kita benci sama dia karena kita sudah maju, karena kita sudah sukses. Ini yang firman Tuhan katakan, jangan ingat-ingat masa lalu. Apabila ini masih ada dalam kehidupan kita hari-hari ini, kita mungkin terlambat ataupun kita mungkin berjalan di tempat. Kembali kita ke belakang lagi saudara yang kasih Tuhan. Kita tidak maju. Jadi yang artinya di sini, jangan ingat-ingat masa lalumu. Masa lalu itu seperti yang saya katakan, membuat kita terbentur tadi. Jangan kita benci lagi, kita majulah ke depan. Mungkin itu satu acuan dalam kehidupan kita, agar kita boleh berpikir maju, maju, bangkit lagi saudara yang kasih Tuhan. Banyak contoh-contoh yang di dalam Alkitab yang memang sudah dia pada masa mudanya dia menderita, seperti Yusuf saudara yang kasih Tuhan. Itu juga masa lalu dia, sebagaimana dia masa muda dia sampai dia bisa jadi orang nomor 2 di Mesir. Dan seperti Daniel, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pada 2 pengurapan kemarin hamba Tuhan sudah membahas tentang Daniel, hambanya Daniel, bahwa kalau bisa kita runut sedikit kehidupan Daniel, dia tuh seorang buangan pada masanya, pada kerajaan Nebukadnezar saudara yang kasih Tuhan. Dia diangkat, dia diambil, bahkan mereka mau dipersiapkan untuk melayani raja saudara yang kasih Tuhan, untuk melayani dalam kehidupan raja. Dia tinggalnya di istana saudara yang kasih Tuhan. Mereka diajar sampai 3 tahun saudara yang kasih Tuhan. Tetapi ya kalau kita bisa melihat sedikit tentang kehidupan Daniel, Daniel itu orang yang bisa menetapkan hati. Saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita lanjutkan lagi dalam kehidupan Daniel, dia itu sangat menderita malahan. Bahkan dia itu sering dihina, bahkan sering orang yang tidak banyak orang tidak senang sama dia saudara yang kasih Tuhan. Padahal dikatakan karena dia memang bisa menetapkan hati sama Tuhan, Tuhan berikan mengaruniakan segala sesuatu yang luar biasa bagi dia. Dalam setaranya dia bisa 10 kali lebih pintar dari saudara-saudaranya saudara yang kasih Tuhan, daripada hidup sejamannya. Jadi bagi para generasi Yeremia hari-hari ini, marilah bisa kita melihat kehidupan Daniel. Bahkan juga apabila dia memang sudah menjadi orang yang mungkin nomor 3 di kerajaannya Darius, dia juga dipitnah, dia dicaci, bahkan banyaklah orang yang membuat cara-cara agar dia jatuh. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi saudara yang kasih Tuhan? Tetap kalau hamba Tuhan mengatakan juga pada rumah 2 kemarin, Daniel itu mempunyai sikap hati selalu dia berdoa. Itu 3 kali dia dalam sehari berdoa sama Tuhannya saudara yang kasih Tuhan. Dia tidak terpengaruh walaupun dia dimasukkan dalam gua singa saudara yang kasih Tuhan, bahkan dalam perapian yang menyala-nyala saudara yang kasih Tuhan. Dia tidak takut karena dia
bisa percaya Tuhan dia berkuasa atas kehidupannya, saudara yang kasih Tuhan. Itu menjadi suatu pertanda bahwa harus menetapkan hati seperti Daniel ini, saudara yang kasih Tuhan. Dia dimasukkan ke dalam gua singa. Singa tidak memakan dia, saudara yang kasih Tuhan. Bahkan apa yang terjadi? Seorang Raja Darius, bahwa dikatakan di dalam Daniel 6 ayat 26 kalau salah, saudara yang kasih Tuhan. Daniel 6 ayat 26. Dikatakan di sini, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dia Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Itu pengaruh seorang Daniel yang senantiasa bisa menetapkan hati. Tadinya dia teraniaya, tadinya dia memang dibuang, bertarung nyawa dia di gua singa, di perapian yang menyala-nyala, saudara yang kasih Tuhan. Tapi dia tetap, yang artinya di sini ini pengaruh setiap orang yang bisa menetapkan hati, saudara yang kasih Tuhan. Bahkan kembali ke firman Tuhan ini, dia tidak mengingat-ingat apa yang terjadi dalam kehidupannya. Dia tidak mengingat itu, saudara yang kasih Tuhan. Orang-orang yang memfitnah dia, orang-orang yang memusuhi dia tidak mengingat. Tetapi apa yang terjadi? Dia naik, saudara yang kasih Tuhan. Hari-hari ini biarlah kita seperti iman Daniel ini, saudara yang kasih Tuhan, yang membawa perubahan yang sangat luar biasa pada zamannya Daniel, yaitu khususnya dalam pribadinya, dia menjadi orang yang bangkit, orang yang benar, bahkan orang yang terpilih, orang yang bijaksana dan pintar. Bahkan dikatakan di Daniel ini bahwa Daniel itu kepala dari semua ilmu nujum, ilmu jampi, dia kepalanya, saudara yang kasih Tuhan. Saking karena Tuhan mengaruniakan kasih atas kehidupan Daniel, saudara yang kasih Tuhan. Tapi yang dikatakan, yang kembali kita firman Tuhan ini, dia tidak mengingat hal-hal yang terjadi dalam kehidupannya. Dia tetap berjalan, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan Daniel. Dia dikatakan di sini bahwa dia tidak mengingat-ingat orang yang akan menjebloskan dia masuk ke gua singa tadi. Tidak dilupakannya semua. Bahkan kalau bisa kita harus memberkati hari-hari ini, saudara yang kasih Tuhan. Seringkali ini yang menjadi menghambat kita untuk maju, karena saya katakan bahwa seringkali kita berjalan di tempat mengingat masa lalu kita, sehingga kita berbalik ke belakang. Jadi kita tidak maju lagi. Orang yang sudah duluan maju, kita masih berbalik. Timbullah kebencian, sakit hati, masuklah setan dalam kehidupan kita. Ini yang menjadi menghambat kita hari-hari ini. Sehingga firman Tuhan mengatakan di paradigma baru pada saat ini, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Sehingga boleh kita bangkit hari-hari ini. Biarlah apa yang terjadi dalam kehidupan kita, saya katakan semuanya kita punya masalah. Tidak ada yang tidak punya masalah. Saya katakan juga banyak jadi karena masalah itu kita bisa maju. Tapi jangan kita benci bagaimana jalan-jalan kita sudah lalui, jalan-jalan terjal yang sudah kita lalui. Biarlah itu menjadi kita serahkanlah sama Tuhan. Tuhan berkuasa di sana, saudara yang kasih Tuhan. Dikatakan di ayat 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jadi saya katakan tadi bahwa tahun inilah tahun berkat. Coba kita responi firman Tuhan, coba kita renungkan. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Mari kita lihat dulu kehidupan kerohanian, kekristenan hari-hari ini, saudara yang kasih Tuhan. Banyak orang-orang sekarang sudah berani memberitakan firman Tuhan. Banyak, coba kita buka di YouTube itu, saudara yang kasih Tuhan. Mereka sudah berani. Kadang-kadang memberitakan firman Tuhan, ada yang di jalan-jalan, ada yang di kereta-kereta, ada di pasar-pasar, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Itu
Tuhan membukakan hari-hari ini, saudara yang kasih Tuhan. Jadi tidak heran lagi bahwa memang ini sudah akhir zaman, saudara yang kasih Tuhan. Kita mempersiapkan bagaimana Tuhan akan datang yang kedua kalinya, saudara yang kasih, menjemput orang yang percaya. Di sini dikatakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Apa yang sudah tumbuh itu? Itu orang-orang muda, generasi-generasi Yeremia yang sudah berani mereka mati-matian untuk beritakan firman Tuhan, untuk menangkan jiwa, saudara yang kasih Tuhan. Mari kita tangkap itu semua, saudara yang kasih Tuhan. Di mana posisi kita hari-hari ini? Seperti kita lihat, sudah banyak orang-orang yang baru selamat, orang-orang yang baru mengenal Tuhan, tapi mereka langsung bisa dipakai Tuhan luar biasa. Mereka memberikan hati, mereka bisa langsung melayani. Di sini ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang mungkin bisa dipakai Tuhan luar biasa, seperti Pak Edi di sini. Mereka baru datang kepada kita, tetapi iman Pak Edi bolehlah menjadi satu acuan dalam kehidupan kita. Boleh kita mengasihi saudara-saudara kita, saudara yang kasih Tuhan. Boleh kita mengasihi mereka, karena kita tahu mereka tidak, orang-orang di luar sana, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Hanya mungkin orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang tahu apa yang bakal terjadi, apa yang bisa kita lakukan. Jadi inilah yang timbul dalam hati hari-hari ini, yang dikatakan itu yang timbul yang baru. Aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Ini yang sudah tumbuh pada generasi Yeremia hari-hari yang kasih Tuhan, bahwa ada kasih yang timbul dari Allah yang mengalir dalam kehidupan kita. Mari, kalau bisa kita merenungkan firman Tuhan ini, siapa kita sebenarnya hari-hari ini. Saya katakan bahwa tahun ini, tahun paradigma yang baru ini, tahun berkat. Tuhan membukakan jalan, saudara yang kasih Tuhan. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kalau kita bayangkan jalan di padang gurun tuh, ya mungkin sangat sulit lah. Kalau mungkin orang masuk ke padang gurun, mungkin saya belum pernah ke padang gurun, tapi saya bayangkan kalau saya tersesat di padang gurun, mungkin saya tidak tahu arah kemana, karena mungkin tidak ada jalan. Mungkin saya bayangkan mungkin itu pasir semua, gunung-gunung pasir, jadi bingung kali. Tapi yang artinya kesukaran-kesukaran yang tidak mungkin bisa dilakukan, Tuhan akan buka hari-hari ini. Tuhan, aku bukakan jalan hari-hari ini, saudara yang kasih Tuhan. Jadi Tuhan memberikan suatu pengertian-pengertian hari-hari ini, saudara yang kasih Tuhan. Asal kita bisa menangkap apa sebenarnya rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita simak dulu. Ini berkat Tuhan yang luar biasa. Ini saya tangkap dalam firman Tuhan ini, di paradigma yang baru ini, bahwa memang Tuhan mempersiapkan, memudahkan hari-hari ini, saudara yang kasih Tuhan, membukakan jalan-jalan hari-hari ini. Saya katakan, mungkin kita semua di sini mengalami kesusahan-kesusahan selama musim pandemik 19. Semuanya kita menderita, tapi tidak ada satupun yang ditinggalkan Tuhan. Semuanya kita terpelihara oleh Tuhan, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Sampai kita ada hari ini adalah itu satu kebanggaan ataupun satu karunia yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Jadi kita yakin hari ini, kalau kita baca dari Yesaya 1 tadi, sampai dari Yesaya 1 sampai 43 itu, mulai dari atas kita baca bahwa Tuhan itu benar-benar mengasihi kita, bahwa Tuhan itu benar-benar membentuk kita, memanggil kita. Di beberapa ayat dikatakan, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Begitu besar kasihnya atas kita hari-hari ini, saudara yang kasih Tuhan. Jadi ini boleh kita renungkan, boleh kita memang tangkap firman Tuhan ini, bahwa memang tahun ini tahun berkat. Jangan kita sia-siakan loh, Bapak saudara yang kasih Tuhan. Dikatakan di sini, dia membukakan jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Sungai-sungai di padang belantara. Untuk sungai-sungai itu kalau bisa kita artikan, itu membuat suatu jalan berkat untuk mengalir. Kalau sungai itu mengalir air. Air apa? Untuk menghidupi segala sesuatu yang ada di dalamnya. Jadi ini memang suatu pertanda tahun ini adalah tahun berkat. Harus kita tangkap. Boleh kita katakan sama-sama, tahun berkat bagi kita. Sama-sama. Haleluya, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Jadi dikatakan memang kita harus tangkap ini tahun berkat.
tahun berkat gitu saudara yang kasih Tuhan. Memang banyak liku-liku hidup kita, tidak sama, banyaklah problema-problema dalam kehidupan. Tapi intinya tahun ini adalah tahun pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jalan-jalannya sudah tertutup, mungkin berkat-berkat yang mungkin sudah terhambat, tahun ini akan Tuhan berikan bagi kita. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Coba kita lanjutkan di ayat 20. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala, burung, unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Coba kita renungkan dulu. Binatang hutan akan memuliakan aku. Binatang hutan itu seperti apa sebenarnya saudara kasih Tuhan? Coba kita renungkan. Harimau, macan, gajah, mungkin penguasa-penguasa yang kejam, ataupun binatang-binatang buas yang keras. Yang artinya hari-hari ini binatang hutan akan memuliakan aku. Kalau kita ambil dalam kehidupan kita, siapa sebenarnya tuh orang-orang buas? Mungkin orang-orang yang terpandang, orang-orang yang terpengaruh, orang-orang mungkin orang jahat akan dikirimkan Tuhan untuk percaya kepadanya. Akan dipanggil Tuhan untuk melayani dia, saudara yang kasih Tuhan. Ini dengan pengertian binatang hutan akan memuliakan aku. Serigala dan burung-burung unta. Serigala itu bisa dikatakan itu binatang buas, binatang paling kejam, tidak peduli kasih di sana. Tapi Tuhan berbicara di sana, binatang itu akan memuliakan aku. Jadi orang-orang berkuasa hari ini mungkin, kalau orang bisa memandang sampai mungkin terjongkok-jongkok saking dia mungkin mulianya, ataupun saking kayanya, ataupun saking hebatnya, itu yang mau didatangkan Tuhan, itu yang mau dijamah Tuhan hari-hari ini. Jadi sampai dikatakan juga, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberikan minum umat pilihanku. Nah, mari kembali kita renungkan firman Tuhan. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun. Mari kita berpikir, Tuhan itu sekarang membukakan jalan-jalan yang luar biasa. Apapun kehidupan kita hari-hari ini, pekerjaan kita, itu Tuhan pasti memberkati. Kalau dikatakan di sini, sebagaimana kita dikatakan menetapkan hati, seperti Daniel tadi, dia bisa menetapkan hatinya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari dia, masalah problema yang dihadapi, bahkan nyawanya hampir terancam, dia tetap berdoa sama Tuhan. Dia tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu saudara yang kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya katakan ini memang tahun berkat. Kita simak. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Tuhan telah menyediakan hari-hari. Bagaimana kita bisa mencapainya? Kalau kita bisa menjauh dari Tuhan, bagaimana kita bisa mencapai ini? Kalau kita tidak berdoa, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita tidak bersekutu kepada Tuhan, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, bagaimana ini bisa terjangkau dalam kehidupan kita? Mari Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita renungkan firman Tuhan ini. Saya katakan ini akan terjadi dalam kehidupan kita apabila kita seperti Daniel. Dia menetap kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dia berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, tidak main-main paradigma yang baru ini membukakan mata rohani kita hari-hari ini, saudara yang kasih Tuhan. Memang Tuhan telah menyediakan bagi umat pilihannya. Pilihannya siapa hari-hari ini? Apa orang lain? Terlalu jauh orang lain. Kita semua pilihan Tuhan. Sadar tidak sadar kita adalah pilihan Tuhan hari-hari ini. Jadi kita buka hati, kita buka pemikiran kita hari-hari ini, membuka lebar-lebar. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Apa yang terjadi? Apa yang bisa kita lakukan? Seperti Daniel saudara yang kasih, bukan tanggung-tanggung Daniel itu. Sampai bisa satu kerajaan, rajanya bisa mengaku. Siapa yang dikatakan di ayat Daniel tadi, Daniel 40, Daniel 6 ayat 28 tadi saudara yang kasih. Bagaimana dikatakan di sana? Sungguh sangat luar biasa saudara yang kasih Tuhan. Yang dikatakan Daniel bahwa di seluruh kerajaan yang dikuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dia Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Dengan sendirinya Raja Darius percaya kepada Tuhan.
Itu apabila ada orang-orang bisa menetapkan hati sepenuhnya mengikut Tuhan dalam apapun yang terjadi dalam kehidupannya, apapun yang terjadi dalam masa lalunya, dia tidak ingat-ingat, dia tinggalkan itu. Biarlah itu masa lalu, saudara yang kasih Tuhan. Dia berjalan ke depan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, seluruh kerajaan Raja Darius itu memaklukkan agar boleh percaya kepada Allahnya Daniel. Orang yang tidak percaya saja bisa mengaku Allahnya Daniel, saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita mengaku bahwa Tuhan kita Yesus luar biasa, tapi kita belum pernah merasakan keluar biasanya Tuhan, apa kita tidak rugi? Apa kita tidak salah, saudara yang kasih mengikut Tuhan? Hari-hari ini ada saya lihat YouTube bahwa seorang hamba Tuhan, kayaknya memang Dinias dia tuh, dipakai Tuhan luar biasa untuk menyembuhkan, untuk melepaskan orang-orang yang kerasukan, yang terbelenggu oleh setan tuh. Masih umur muda, 27 tahun seorang yang kasih Tuhan. Tetapi bagaimana dia dipakai Tuhan luar biasa. Wah, terharu saya, terheran-heran saya seorang yang kasih Tuhan. Saya sadar bahwa memang benar Tuhan Yesus itu berkuasa, saudara yang kasih Tuhan. Dalam gerejanya ini juga, bagi kita semua gerejanya GBI di Curup ini, kita harus mengaku bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar berkuasa loh. Tidak main-main. Asal kita bisa menetapkan hati, asal kita bisa menetapkan pemikiran. Seperti Daniel ini, apapun yang terjadi dalam kehidupannya, kesusahan, kengerian yang dihadapi, dia tidak peduli, bahkan dia tidak membenci, dia tidak melihat ke belakang, dia tetap dalam ketetapannya Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Jadi hari-hari ini bisa kita lihat di sini, mereka bisa dikatakan diselamatkan Tuhan di sini, seperti Raja Darius ini saudara yang kasih Tuhan. Satu kerajaan diberikan satu perintah agar percaya kepada Allahnya Daniel. Wow, kalau di Curup ini, kalau dikatakan seperti Daniel itu, dia minoritas juga Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Dia memang buangan. Kalau kita mungkin di daerah kita masing-masing, termasuk kita minoritas. Mungkin kita tidak buangan, tapi minoritas. Tapi artinya inilah yang menjadi teladan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita agar boleh menjadi pengaruh, boleh orang mengerti bahwa Allahnya Daniel itu memang berkuasa, bahwa Allah Tuhan kita Yesus Kristus berkuasa di kota ini, di tempat kita masing-masing. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, tanpa kita dekat dengan Tuhan, tanpa kita berdoa, tanpa kita bersekutu, ataupun masih kita mengingat-ingat ke belakang, hati kita belum beres, itu tidak bakal terjadi. Masih ada dendam, kebencian, itu tidak akan mungkin terjadi dalam kehidupan. Satu mujizat itu tidak mungkin bisa kita alami. Ya, satu berkat yang mengalir dalam kehidupan kita pada hari-hari ini. Karena apa? Kita masih berbalik ke belakang, kita masih melihat hari-hari kita. Ini yang mau kita sadarkan. Seringkali itu yang membuat kita menjadi berjalan di tempat. Kalau dikatakan di ayat 8 tadi, ayat 18, jangan lihat-lihat lagi. Jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu lagi. Tinggalkanlah itu. Karena berkat telah tersedia hari-hari ini. Itu firman Tuhan berkata di sini, dikatakan bahwa Tuhan membukakan jalan-jalan, Tuhan memberikan sungai mengalir. Bapak sering kasih Tuhan. Itu suatu pertanda bahwa harus ada perubahan pemikiran kita, harus ada perubahan paradigma kita hari-hari ini. Sering kasih Tuhan. Bagaimana paradigma pikiran kita tidak lagi seperti tahun 2021. Tinggalkanlah, selesailah itu. Mungkin masalah kita di sana dalam, banyak, selesailah di situ. Marilah kita berjalan ke depan, sebagaimana dikatakan di sini bahwa setiap generasi Yeremia yang dikatakan boleh memberitakan firman Tuhan, berani mereka di jalan-jalan, di kereta-kereta, di pasar-pasar. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kembali saya katakan, mungkin orang-orang yang berselamat, sedangkan kita sudah memang dari lahir seorang Kristen. Apa kita benar-benar sudah merasakan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita? Apakah benar-benar ada Roh Kudus itu, Tuhan Yesus itu berkuasa dalam kehidupan kita? Jadi hari-hari boleh kita renungkan dulu firman Tuhan yang sering kasih Tuhan. Yang terakhir di ayat 20, Bapak sering kasih Tuhan. Jadi katakan, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Nah, umat yang telah kubentuk bagiku,
akan memberitakan kemansuranku. Siapa yang sudah dibentuk Tuhan? Orang-orang siapa yang sudah dipilih Tuhan itu, saudara yang kasih Tuhan, akan memberitakan kemansurannya, akan memberitakan firman-Nya. Mari kita tangkap. Termasuklah saya. Tuhan telah memilih saya, telah membentuk saya. Apakah saudara sudah dibentuk Tuhan juga? Termasuklah saudara. Mari, ini pertanyaan ini bagi kita semua, saudara yang kasih Tuhan. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Itu hari-hari yang bakal terjadi, saudara yang kasih Tuhan. Itu yang hari-hari yang kita miliki, saudara yang kasih Tuhan. Karena seperti Daniel saya katakan, dia selalu tekun dalam hidupnya dalam Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Dia takut sama Tuhan. Jadi semuanya boleh dipakai Tuhan. Seperti dalam doa pengurapan hari Kamis, seperti dikatakan kursi terbalik ya Pak ya. Kursi terbalik itu kanannya patah-patah. Ada dalam mimpi seorang hamba Tuhan yang dikatakan banyak yang datang masuk ke gereja, tetapi di gereja ini kurang siap. Banyak kaki-kaki yang patah, kaki kursi yang patah, yang tidak beres. Dengan pengertian sampai kursi terbalik. Hari Kamis kemarin saudara yang kasih itu mengertikan bagaimana hari-hari ini yang akan kita lakukan untuk menyambut paradigma yang baru ini, agar mengalir sungai-sungainya Tuhan dalam kehidupan kita, agar terbuka jalan-jalan itu dalam kehidupan kita. Selama ini kita mungkin di padang gurun, hidup kita di padang gurun, hidup kita di padang belantara, tapi Tuhan bukakan jalan bagi kita hari-hari ini, saudara yang kasih Tuhan. Mari kita renungkan, kita buka hati kita hari-hari ini, saudara yang kasih Tuhan. Apabila kita sudah bersatu, membereskan hati, meninggalkan segala sesuatu yang tidak baik, yang sudah lampau itu sudahlah. Marilah berjalan ke depan. Karena apabila kita berjalan ke depan, kita tidak akan mengingat lagi ke belakang, saudara yang kasih Tuhan. Karena kalau kita tidak melangkah, hari ini tetap lewat. Contohnya hari ini hari Minggu, tidak akan bakal terjadi lagi hari Minggu seperti tanggal 6 hari ini. Selesai, besok hari Senin. Yang artinya jangan kita sampai gagal hari ini melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Itu suatu kerugian yang besar dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Jadi saya ingatkan lewat firman Tuhan pada hari ini buat kita, mari kita sering-seringlah kita baca firman Tuhan ini, karena banyak kesingkap-singkapan yang luar biasa diberikan Tuhan bagi kita. Saya katakan memang tahun ini tahun berkat yang luar biasa. Hamba-hamba Tuhan sudah banyak mengatakan itu, saudara yang kasih Tuhan, bahwa tahun ini tahun berkat yang ajaib, yang sudah Tuhan berikan jalan-jalan. Tinggal kita lagi siap tidak siap, kita harus lewati tahun ini. Disinilah kita buktikan bahwa kita memang bahwa hamba-hamba Tuhan, orang percaya kepada Tuhan. Tapi saya rasa kita boleh semua seperti Daniel akhir zaman. Haleluya, saudara yang kasih Tuhan. Daniel akhir zaman yang bisa memenangkan satu kerajaan Darius pada saat Israel yang kasih Tuhan. Jadi yang artinya kita dalam gereja ini bisa kita memenangkan satu kota Curup kita menangkan dalam kemuliaan nama Tuhan. Tidak cukup satu kota, satu provinsi, bahkan satu Indonesia kita menangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu pertandanya bahwa Tuhan itu berada dalam kehidupan kita. Dimulai dari hati kita hari-hari ini, dimulai dari keluarga kita, dimulai dari pribadi-pribadi kita, saudara yang kasih Tuhan. Mari kita renungkan bahwa firman Tuhan ini telah membukakan berkat yang luar biasa bagi kita hari ini. Terima kasih. Demikian firman Tuhan bisa sampaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur padamu Tuhan pada saat ini Bapa. Hamba-Mu telah berhenti berbicara Tuhan. Aku percaya bahwa firman-Mu benar-benar berkuasa bagi umat-Mu, bagi gereja-Mu hari ini Tuhan. Bapa, Engkau yang berkata-kata buat mereka, Engkau memberikan pengertian yang dahsyat, yang luar biasa itu buat mereka Tuhan. Hamba-Mu tidak sanggup Tuhan berikan Tuhan semuanya, tapi aku percaya Roh Kudus yang ada hari ini Bapa, yang sanggup menguatkan, memenuhi kehidupan mereka pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Sudah saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat berkat dan anugerah-Mu di sepanjang hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami dapat membawa kembali persembahan ini ke hadapan-Mu. Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati semua tangan yang akan memberi. Biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Mari saya mengundang jemaat Tuhan untuk dapat bangkit berdiri. Ajar
segala puji syukur hormat bagi kemuliaan-Mu ya Allah Bapa Tuhan semesta langit dan bumi yang kami sembah, kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami di sini Tuhan telah mendengar kebenaran firman-Mu ya Bapa yang disampaikan oleh Bapak PDP Johnny Manulang. Dan kiranya Tuhan Yesus, jadikanlah kami Tuhan umat-Mu yang boleh mengasihi Engkau melalui firman-Mu Tuhan, dan firman-Mu yang kami dengar melalui hamba-Nya Tuhan boleh bertumbuh, berakar, beranting dan berbuah lebat dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan Yesus, pengikut-Mu Yesus, anak-anak-Mu Yesus, boleh menjadi penyebar firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkatilah Bapak PDP Johnny Manulang Tuhan beserta keluarganya Tuhan. Berikan roh hikmat kebijaksanaan dalam kehidupannya Tuhan. Berkat yang melimpah-limpah Tuhan dalam kehidupan Pak John Manulang dan istrinya Tuhan, juga anak-anaknya Tuhan. Pendidikan anaknya Tuhan Kau berkati. Engkau sediakan berkat-Mu setiap saat kepada hamba-Mu Tuhan. Jangan Kau tinggalkan hamba-Mu setitik pun Tuhan. Terima kasih Bapa. Tak lupa kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak rohani kami, yaitu Bapak Pendeta Insinyur Dr. Niko Noto Raharjo Bapak, beserta wakilnya Bapak Pendeta Dr. Dani Tumiwa, Bapak Pendeta Insinyur Johan Handoyo, Bapak Pendeta Paul Erwijaya, Bapak Pendeta Insinyur Arwianto Cokro. Tuhan Yesus, Engkau tahu Tuhan, ini adalah hamba-Mu yang Kau pakai di GBI Tuhan, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa Tuhan. Tuhan Yesus, hamba percaya Tuhan, Engkau lindungi, Engkau sertai setiap pelayanan Bapak Niko Noto Raharjo beserta keluarga Tuhan, beserta anak-anaknya Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, pada saat ini Tuhan, Engkau bekerja dalam kehidupan pribadi keluarga Bapak Niko Noto Raharjo Tuhan. Engkau nyatakan Tuhan kuasa-Mu dalam kehidupannya Bapa, sehingga masalah demi masalah yang dihadapi Tuhan, oleh karena kuasa-Mu Tuhan, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Berikan berkat hikmat terus menerus kuasa-Mu dalam kehidupan Bapak Niko Noto Raharjo Bapa. Tak lupa kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala Rayon 13 Tuhan, Bapak Irfan Jonathan, istri beserta anak-anak dan keluarganya Bapa. Terus Tuhan Yesus, Engkau berikan kuasa penuh dalam kehidupan, dalam pelayanan Bapak Irfan Jonathan. Dalam usahanya Engkau berkati Tuhan, keluarganya Engkau berkati Tuhan. Jadikanlah Bapak Irfan Jonathan Tuhan, menjadi Bapak rohani kami di Provinsi Bengkulu, menyebarkan Injil kebenaran Tuhan, boleh membawa jiwa-jiwa seprovinsi Bengkulu untuk bertekuk lutut, berseru mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Berkati dan berkati keluarga ini Bapak, juga keluarga Bapak rohani kami di Curup ini Tuhan, Bapak Hengki Kristian Tuhan. Tolong Tuhan, beliau adalah Bapak rohani kami di GBI ini Tuhan. Tuhan Yesus, berikanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat-Mu Tuhan dalam kehidupan Bapak Hengki Bapak. Jauhkan Pak Hengki dari segala malapetaka, jauhkan Pak Hengki dan keluarga, jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala kecelakaan. Peliharalah hamba-Mu ini Tuhan, sehingga melalui hamba-Mu ini Tuhan, di Curup ini banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang bertekuk lutut kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuasa Allah mengalir dalam kehidupan Pak Hengki Kristian, ibu dan keluarganya. Kuasa Allah mengalir dalam ucapan Pak Hengki Kristian di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden Jokowi beserta wakilnya Bapak. Tuntun kemanapun Pak Jokowi, Presiden kami Tuhan, kemanapun dia pergi, kiranya Roh-Mu mengiring mereka Tuhan. Presiden kami, wakil presiden kami, Engkau tuntun dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Setiap kebijakan, setiap keputusan yang diambil Tuhan, jangan pernah Engkau meninggalkannya Bapa. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa Tuhan untuk gubernur, camat, bupati, camat, hingga kelurahan sampai RT di tempat ini Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, para pemimpin kami Engkau pimpin melalui kuasa Roh-Mu Bapa. Pemimpin di tempat ini Tuhan, khususnya di Curup ini Tuhan, Engkau arahkan, Engkau dampingi, kuasa Roh-Mu mendampingi mereka semua Tuhan.
Oh, berikan roh bijaksana, roh hikmat kepada seluruh pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Sehingga Tuhan, oh pemimpin kami, oh boleh mengetahui mana yang benar dan mana yang baik, mana yang lurus, mana yang bengkok. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Oh Tuhan Yesus, Engkau tahu jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Tolong Tuhan berkati semua jemaat-Mu tempat ini Bapa. Apapun usaha mereka, yang petani, yang pegawai negeri, yang pedagang, yang pengusaha, oh semua Engkau berkati Bapa, melimpah-limpah. Apabila saat ini Tuhan, di antara jemaat yang hadir di tempat ini, mereka dalam hati mereka ada susah Tuhan. Oh di dalam nama Yesus, susah itu Kau ganti dengan sukacita besar. Apabila mereka ada yang merasa sakit Tuhan Yesus, Kau sembuhkan. Oh ada yang mereka berduka, Kau ganti sukacita besar. Oh juga kami berdoa Tuhan untuk sahabat, oh keluarga kami yang saat ini belum bisa hadir untuk beribadah bersama di tempat ini Tuhan. Oh kami tak tahu alasan apa yang mereka tidak bisa sampai tempat ini Bapa. Apabila mereka sakit Tuhan, dari tempat ini kami bersatu hati. Oh Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Apabila mereka kekurangan, kami bersatu hati, Engkau cukupkan Tuhan Yesus. Apabila mereka berduka, kami bersatu hati, duka mereka Engkau ganti dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat persembahan yang telah kami berikan semuanya Tuhan. Kiranya persembahan ini layak di hadapan-Mu Tuhan, dan kembalikan berkat yang melimpah-limpah berkali-kali lipat dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami rindu berkat-Mu tercurah bagi kami melalui hamba-Mu. Oh Rabasyandara, mari saudara, angkat kedua belah tanganmu. Terimalah berkat yang daripada Tuhan melimpah, limpah, limpah dalam hidupmu. Pada saat ini Dia membuka tingkap-tingkap langit bagimu. Dia akan memberikan banyak kekayaan daripada surga, kekayaan hikmat, akal budi, marifat, serta pelayanan daripada Tuhan melimpah, limpah turun atas hidupmu. Terima dalam nama Yesus. Lewat persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, biarlah damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan akan memelihara hatimu mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Saudaraku yang sudah diberkati, boleh sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus